Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Sistem Informasi Manajemen C, yang beranggotakan Muhammad Hanif Fatsiamta, Muradun Nur Fadilah, Nurul binti Aisyah, dan saya Imam Setiabudi Dharma. Akan menjelaskan mengenai dampak penggunaan teknologi informasi pada usaha bisnis saat ini. Di dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau numerical control, atau untuk pengawasan proses atau proses kontrol. Pengawasan numerik berarti pengawasan secara otomatis terhadap posisi dan operasi dari mesin-mesin yang dipergunakan, seperti misalnya mesin pemotong, gerinda, mesin pres, dan lain sebagainya. Sistem pengawasan ini dilakukan dengan data numerik. Sistem komputer mengerjakan instruksi dan mengatur hasil kerja mesin sesuai dengan data yang dimasukkan. Dengan dipergunakannya komputer untuk pengawasan tersebut, hasil kerja dari mesin akan lebih memuaskan dan mengurangi kesalahan. Pengawasan proses atau proses kontrol berarti menyediakan otomatisasi di dalam operasi proses yang kontinu. Komputer untuk pengawasan proses digunakan pada industri untuk membuat otomatis proses produksi dan untuk mengatur secara otomatis variabel-variabel yang mempengaruhi proses produksi yang sulit dilakukan oleh manusia secara serentak. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi proses produksi dapat berupa waktu pengolahan, berat bahan, tekanan, temperatur, ukuran, volume, dan sebagainya. Komputer ini banyak dipergunakan pada proses produksi baja, penyulingan minyak, produksi kertas, bahan-bahan kimia, semen, makanan, dan lainnya. Selanjutnya, komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi mempermudah dan mempercepat proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi dan apresiasi. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dapat dipercaya, yang mana semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi. Pergerakan bisnis yang semakin cepat menuntut komunikasi, berupa suara, data, dan informasi yang lebih cepat guna mempertahankan pelanggan, pemasok, dan bahkan dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, telepon sebagai media komunikasi bisnis. Pada awalnya, komunikasi dalam dunia bisnis dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komunikasi yang disebut dengan telepon, di mana dengan alat ini, para pelaku bisnis dapat menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan pihak lain dalam rangka menjalankan bisnisnya. Yang kedua, internet sebagai salah satu media komunikasi bisnis. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakaian komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Situs web perusahaan misalnya, menyediakan berbagai macam informasi. Banyak perusahaan menggunakan situs web untuk mengiklankan produk, menerima pesanan produk, meminta umpan balik pelanggan, dan menerima karyawan. Mereka juga menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan kelompok terpilih, dan salah satu penggunaan internet tersebut sebagai media komunikasi bisnis dengan penggunaan email, karena email adalah sarana internet yang dapat menyajikan berbagai tulisan. Yang ketiga, e-commerce dalam komunikasi bisnis. Bentuk kegiatan bisnis terbaru yang kian memudahkan penggunanya adalah e-commerce. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan bisnis hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Dampak selanjutnya yaitu munculnya peluang bisnis baru, e-bisnis dan e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-bisnis itu? E-bisnis ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai yang berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Sedangkan untuk e-commerce sendiri merupakan singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik, yang merupakan suatu kegiatan bisnis dengan memanfaatkan jejaring komputer atau internet yang biasanya digunakan untuk kegiatan transaksi perdagangan jual-beli, memberikan pelayanan, memberi informasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, e-marketing atau online marketing, pemrosesan transaksi online, dan pertukaran data elektronik. Next slide. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evolusi e-bisnis di perusahaan. Ada beberapa tahapan evolusi e-bisnis di perusahaan. Yang pertama, ada brosureware, yang mana pada tahap ini internet digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Yang kedua, ada customer interactivity, tahap di mana perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan komunikasi dua arah seperti chatting dan teleconference. Lalu, tahap yang ketiga ada transaction enabler. Pada tahap ini merupakan pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik. Contohnya, mekanisme pembelian oleh konsumen dan mekanisme perusahaan dengan rekan bisnisnya. Lalu, tahap yang terakhir ada one-to-one relationship, di mana tahap ini terbentuknya mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Next slide. Selanjutnya ada formulasi strategi dan faktor penggunaan dan manfaat dari e-commerce sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan formulasi strategi? Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Lalu, apa sih faktor penggunaan dan manfaat itu? Dengan media internet, pastinya banyak manfaat yang didapatkan yang diambil dari e-commerce, seperti jangkauan mempromosikan atau memasarkan barang atau jasa menjadi lebih luas tanpa ada batasan dari manapun, penghematan sumber daya, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, mendapatkan pelanggan baru baik lokal maupun luar, melayani pelanggan tanpa batas waktu, dan konsumen memperoleh informasi yang beragam dan mendetail atau business to customer e-commerce. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni perkembangan model e-bisnis. Nah, di sini seiring perkembangan atau revolusi internet terdapat pula perkembangan e-bisnis atau e-commerce. Nah, di sini yang kami paparkan yakni terdapat empat model pokok bisnis e-commerce yang mana berkembang seiring adanya perkembangan internet. Nah, untuk model bisnis e-commerce yang pertama yakni business to business atau B2B. Nah, B2B ini merupakan model perusahaan yang mana menjual barang atau jasa yang dihasilkan perusahaannya itu kepada perusahaan lain. Nah, model ini itu diperkirakan sedang berkembang dengan cepat dari segi volume dan nilai perdagangannya jauh melebihi model-model yang lain. Nah, contoh bisnis e-commerce B2B ini
di Indonesia bisa kita lihat itu contohnya pada ralali.com, indotrading.com, kemudian Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan MBIS. Nah, untuk model bisnis e-commerce yang kedua yakni bisnis to customers atau B2C. Nah, B2C ini merupakan model perusahaan yang mana menjual barang atau jasanya pada pasar atau publik atau menjual jasanya pada individu. Nah, di Indonesia sendiri contoh model bisnis B2C ini bisa kita jumpai pada Blibli, JD.ID, kemudian Lazada dan sebagainya. Kemudian next slide. Nah, kemudian model bisnis e-commerce yang ketiga yakni customers to customers atau C2C. Nah, model C2C ini merupakan model perorangan yang mana menjual barang atau jasanya kepada perorangan juga. Nah, di sini kita mengambil contohnya itu pada eBay.com yang mana eBay.com ini merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Nah, melalui perusahaan ini itu perorangan dapat yang namanya menjual ataupun membeli dari perorangan lainnya melalui internet itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, contoh model bisnis C2C ini bisa kita jumpai pada Bukalapak, kemudian Shopee, Tokopedia, OLX, dan Kaskus. Nah, untuk model C2C ini sebenarnya dibagi menjadi dua model lagi, yakni yang pertama itu marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia ini termasuk ke dalam model marketplace. Kemudian yang kedua itu model classified atau P2P, yang mana contoh dari P2P ini termasuk OLX dan Kaskus. Kemudian untuk model bisnis e-commerce yang keempat yakni customer to business atau C2B. Nah, C2B ini merupakan model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Nah, C2B ini merupakan model kebalikan dari B2C, yang mana kalau B2C itu kan dari perusahaan itu menjual ke konsumen atau ke individu. Nah, pada C2B ini bisnisnya itu mereka menghasilkan produk atau layanan untuk dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi contohnya C2B itu di sini kita ambil contoh itu stockphoto.com, yang mana setiap individu itu bisa mengupload atau mengunggah media mereka, hasil foto mereka pada web ini. Kemudian apabila terdapat seseorang atau fotografer yang ingin membeli atau menggunakan foto mereka, nah mereka ini yang mengunggah foto itu di web ini akan mendapatkan royalti atau pembayaran dari hasil penggunaan fotonya itu. Nah, Contoh lain dari customer to business atau C2B ini bisa kita lihat juga apabila seseorang itu mempunyai suatu keahlian, semisalnya keahliannya itu dalam software developer atau membuat suatu software seperti itu. Nah, mereka itu bisa mengupload atau mengiklankan atau mendemokan software keterampilan mereka itu pada beberapa situs pencari pekerjaan gitu, seperti contohnya freelancer, Upwork, dan lain-lain. Nah, di mana biasanya pada situs seperti itu kan banyak perusahaan-perusahaan itu selain menawarkan pekerjaan, mereka juga terkadang mencari pelamar kerja yang mempunyai keterampilan tertentu, seperti yang tadi saya contohkan itu software developer atau keterampilan dalam membuat suatu software seperti itu. Nah, apabila perusahaan itu menemukan pelamar kerja yang cocok dengan yang mereka cari, itu mereka itu bisa mempekerjakan seseorang tersebut dari web itu, yang mana yang tadi saya contohkan itu seperti freelancer, Upwork, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Nah, di sini kemudian terdapat metode fulfillment bisnis e-commerce. Nah,
fulfillment bisnis e-commerce ini merupakan bisa kita artikan itu sebagai manajemen persediaan atau model pemenuhan permintaan atau pemesanan produk dari pelanggan. Nah, di sini terdapat beberapa model fulfillment bisnis e-commerce yang akan kelompok kami jelaskan. Nah, untuk model yang pertama yakni model dropshipping. Nah, untuk model dropshipping ini merupakan model e-commerce yang paling sederhana, di mana model dropshipping ini memberikan kebebasan kepada kita untuk membuka toko tanpa perlu memiliki barang di gudang. Nah, yang mana urusan inventaris atau persediaan di dalam gudang itu sudah diurus langsung oleh supplier kita. Nah, dengan penggunaan dropshipping ini kita tidak akan mengalami yang namanya kelebihan stok, yang mana kita itu hanya membeli stok dari supplier di saat terdapat pelanggan yang memesan ke toko kita. Nah, untuk model dropshipping ini sendiri, nah untuk prosesnya itu jadi ketika terdapat konsumen yang memesan produk ke toko kita, nah kita itu langsung mengirimkan pesanan tersebut kepada supplier atau pedagang grosir kita. Nah, yang mana supplier kita itu langsung melakukan pengiriman terhadap konsumen kita tanpa dikirimkan ke kita terlebih dahulu, kemudian kita mengirimkan ke konsumen, itu bukan seperti itu. Jadi kita menginfokan pada supplier bahwa terdapat pemesanan itu, kemudian supplier itu langsung mengirimkan pesanan dari konsumen kita langsung kepada konsumen itu. Nah, kelebihan lainnya dari penggunaan dropshipping ini, yakni jika kita merasa supplier kita itu tidak memenuhi standar kita, hal yang cukup mudah untuk kita itu keluar dari kontrak dropshipping ini, karena aset kita itu kan sepenuhnya bersifat digital. Namun selain terdapat kelebihan dari model dropshipping ini, terdapat pula kekurangan dari model ini, yang mana kekurangannya itu ketika kita menggunakan model dropshipping ini, kita itu tidak memiliki kendali atas pengiriman dan fulfillment-nya. Nah, yang mana kan pengirimannya seperti yang tadi saya jelaskan itu kan pengirimannya itu langsung dilakukan dari supplier ke konsumen. Jadi kita itu tidak ada akses langsung ke pengirimannya gitu. Dan juga untuk fulfillment-nya itu kan kita tidak mempunyai yang namanya stok gudang, yang mana kita langsung melakukan pemesanan di saat konsumen itu memesan di toko kita. Jadi fulfillment di sini itu sudah tanggung jawab dari supplier dan kita itu tidak memiliki kendali atas itu. Jadi terdapat kemungkinan di mana nanti ketika terdapat pemesanan dari konsumen itu bisa saja stok di supplier kita itu sedang kosong seperti itu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan hal itu kan dapat mengecewakan konsumen kita dan akan memperburuk citra toko kita di mata konsumen kayak gitu. Nah, contoh dari dropshipping ini bisa kita lihat pada shopify.com, yang mana shopify.com ini menerapkan model fulfillment-nya yakni dropshipping. Kemudian untuk model kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah ya, di sini saya akan melanjutkan yaitu metode fulfillment yang kedua, yaitu wholesaling dan warehousing. Nah, wholesaling dan warehousing dalam bisnis e-commerce membutuhkan banyak investasi sejak awal kita untuk mengelola inventaris dan stok, melacak pesanan pelanggan, dan informasi pengiriman, serta berinvestasi di gudang itu sendiri. Nah, dengan model wholesaling dan warehousing ini, kita dapat membeli produk dalam jumlah yang besar dan dapat menyimpannya di gudang di suatu tempat gitu. Nah, dengan model ini kita bisa mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif karena kita membeli dalam jumlah yang besar dibandingkan membeli dalam jumlah sedikit seperti model sebelumnya, itu model dropshipping. Nah, jika kita membeli dalam jumlah besar dan menjual barang secara eceran di
berbagai macam website di e-commerce langsung pada konsumen, maka kita akan memiliki margin yang lebih baik dibandingkan jika menggunakan metode dropshipping. Namun, wholesaling dan warehousing ini, jika kebanyakan orang menggunakan model ini, maka kita menjual secara grosir ke bisnis yang menjual kepada konsumen, sehingga margin akan jadi lebih rendah. Dan sebagian besar bisnis grosir kita akan memerlukan target volume penjualan yang cukup untuk mengganti margin yang kecil tersebut. Nah, di sini seperti yang ada di gambarnya, yaitu urutan wholesaling dan warehousing, yaitu toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier. Nah, kedua supplier mengirim pesanan ke toko online atau warehouse-nya, dan kemudian konsumen melakukan pesanannya lewat bermacam-macam online shop atau e-commerce-nya, lalu supplier mengirim pesanan dari gudang tersebut. Nah, contoh-contoh warehousing ini seperti Nike dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu private label dan white label, dimana ini adalah dua istilah yang paling sering disalahgunakan dan membingungkan dalam dunia e-commerce. Nah, karena keduanya mengacu pada produk-produk yang di-rebranding oleh retailer, namun ada perbedaan tipis di antara keduanya. Dengan white label, produk generik dibuat oleh pabrik peruntukan bagi banyak retailer. Misalnya, produsen white label akan menggunakan sabun generik ke 10 pengecer berbeda, dan setiap pengecernya tersebut memberi branding sesuai dengan keinginan dari produsennya. Nah, dengan model bisnis white label ini, setiap retailer menjual sabun yang sama dan tanpa modifikasi. Namun, sabunnya itu hanya diganti nama dan dipasarkan sebagai produk pengecer sendiri. Nah, sedangkan dengan private label, produk itu dibuat lebih eksklusif oleh satu retailer saja. Contohnya yaitu sabunnya diberi private label pengecer, lalu kemudian pengecer itu diberi opsi untuk memodifikasi agar sesuai dengan standar dan branding pengecer tersebut. Nah, dengan memilih model white label dan private label ini, kita tidak harus melakukan uji coba atau kerepotan untuk memproduksi suatu produk, karena di sini kita hanya perlu untuk rebranding atau bahkan hanya cukup memberi branding baru saja tanpa perlu mengotak-atik produknya lagi. Nah, yang terakhir yaitu subscription e-commerce. Nah, subscription e-commerce ini berbeda dengan model bisnis e-commerce tradisional, di mana konsumen melakukan pembelian sesekali. Nah, model bisnis subscription ini menawarkan konsumen dengan opsi untuk berlangganan produk atau layanan secara teratur. Dalam subscription ini biasanya pelanggan mendapatkan diskon karena sudah berlangganan, dan semakin banyak mereka berlangganan atau semakin lama mereka berlangganan, maka diskon yang biasa diberikan oleh toko online-nya tersebut makin besar, dan konsumen itu dibuat untuk secara teratur membeli produk secara misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung pada subscription-nya. Nah, keuntungan yang didapat bisa menguntungkan customer karena lebih murah, itu dapat diskon. Cuman kekurangannya ya kita dalam kurun waktu tertentu harus memperbarui subscription-nya dan membayar beberapa salah satunya contoh dari metode subscription e-commerce ini yaitu Amazon. Ini seperti yang sudah ada di gambarnya, konsumen melakukan pemesanan langsung ke supplier. Nah, selanjutnya pesanan itu otomatis ditagihkan dan dikirimkan ke konsumen
ini secara sesuai ini tagihannya sesuai dengan diskon atau potongan yang didapat subscription yang tersebut. Kemudian konsumen melakukan pesanan lewat toko online dan dikirimkan ke pembeli itu terus berulang sampai subscription-nya habis. Nah, sekian dari presentasi kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.